Niki, sampun? Sampun? Enggak kurang semangat kayak. Sampun siap semua? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sesi kedua dengan pemateri kita Ustadz Romansyah Makalalak ST berjudul Public Speaking Khutbah Jumat. Kami kepada Ustadz Romansyah Makalalak kami persilakan, faliyatafadhal masykur Ustadz. 1 2 3. Enggak, Ustadz. Bismillah. Hadirin sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya, yang mungkin nggak perlu dijawab. Karena ini adalah ironi yang terjadi di tengah masyarakat kita. Kenapa jamaah yang datang ke masjid untuk mendengarkan khutbah Jumat atau untuk sholat Jumat itu langsung mengincar beberapa titik yang masjid, ya, tembok masjid, kemudian tidur siang. Bahkan kadangkala sebelum khutbah itu dimulai, sebelum khutbah kan ada pengumuman ya, berapa infak yang masuk, kemudian siapa yang akan berkhutbah, masih pengumuman dia udah standby untuk tidur siang. Atau kenapa ada jamaah yang datang untuk khutbah Jumat atau mendengarkan khutbah Jumat, mungkin dia nggak tidur, tapi dia main HP. Sepanjang khutbah dia main HP. Kadang-kala nggak ada WA masuk, tapi dia pencet WA untuk ngechat, untuk ngecek. Kadang-kala nggak ada notifikasi dari Instagram, tapi dia buka, nggak ada update. Dia tutup lagi, buka lagi aplikasi yang lain, tutup lagi aplikasi yang lain, tutup lagi. Kenapa? Ya karena itu yang menurut dia menarik. Dan pertanyaan lagi, kenapa ada orang yang datang untuk sholat Jumat, mendengarkan khutbah, mungkin dia nggak tidur, mungkin dia nggak main HP, tapi dia nggak paham apa yang disampaikan sama khotib. Dia nggak ngerti materi yang disampaikan oleh khotib ketika dia berkhutbah. Nah, ini adalah keniscayaan. Maka hari ini, insya Allah bersama dengan saya, Romansyah Makalalak, kita akan sama-sama belajar. Kita sama-sama akan berdiskusi. Bagaimana caranya agar fenomena ini bisa kita minimalisir. Bagaimana agar kejadian ini bisa kita kurangi. Orang-orang datang ke masjid bukan untuk mendengarkan khutbah, tapi untuk tidur siang. Atau bahkan mungkin ya di antara kita ada khotib yang menganggap khutbah Jumat itu hanya sebagai penggugur kewajiban. Tadi kan sudah bahas ya. Hanya sebagai penggugur kewajiban aja. Udah selesai, ya udah kewajiban kita udah gugur, tugas kita selesai. Maka insya Allah hari ini kita akan belajar bersama bagaimana agar kita bisa menghidupkan kembali mimbar khutbah yang mungkin selama ini agak mati suri. Dan salah satu cara yang bisa kita pelajari adalah dengan menggunakan skill public speaking. Dan insya Allah hari ini saya akan, mungkin kadang-kadang saya berdiri ya, kadang-kadang saya duduk. Tadi Ustadz Setiawan juga mengatakan bahwa khotib itu harus berdiri ya. Maka nanti untuk menunjukkan prakteknya, sesekali saya akan berdiri. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin sekalian
yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sesi kedua ini kita akan belajar tentang skill public speaking, yang mana mungkin selama ini banyak orang yang mengabaikan tentang skill ini. Banyak orang yang bilang, alah ngomong doang, alah cuman ngomong. Padahal ngomong itu enggak doang, Bapak-bapak. Dengan kita ngomong, berbicara ya di depan jamaah khutbah, itu kita bisa merubah orang. Dengan ngomong itu kita bisa mengubah pandangan orang. Dengan ngomong itu kita bisa mengubah mindset orang. Bahkan dengan ngomong kita bisa mengubah kehidupan seseorang. Maka ngomong itu enggak doang. Jadi ketika kita diamanahi untuk menjadi seorang khatib atau khatib, yang benar yang mana? Khatib atau khatib? Yang pertama apa yang kedua? Toknya yang panjang atau toknya yang panjang? Angkat tangan yang kha. Baik. Angkat tangan yang panjang, angkat tangan. Angkat tangan yang khatib, pendekin semua aja biar aman ya. Baik. Yang tadi angkat tangan kha-nya panjang berarti hari ini mau mengkhitbah ya. Siapa yang mau dikhitbah? Wallahu alam ya. Maka yang benar adalah kha-nya yang panjang ya. Khatib itu adalah orang yang menyampaikan khutbah. Maka ketika kita diamanahi menjadi seorang khatib, maka kita punya tanggung jawab di situ. Bukan hanya kemudian menggugurkan kewajiban seluruh jamaah yang hadir, tapi bagaimana caranya agar kita bisa menggugah, memberikan dampak, ya, mengubah orang yang sebelumnya malas ibadah jadi rajin ibadah. Orang yang sebelumnya mungkin sholat aja cuman sholat Jumat aja gitu ya, bisa kemudian sholat 5 waktu setiap hari. Maka kita punya tanggung jawab untuk bisa lebih dari sekedar menggugurkan kewajiban, tapi bisa merubah jamaah yang hadir. Yang mungkin sebelumnya dia datang ketika sholat Jumat, mau khutbah Jumat dia tidur, kemudian dia datang lagi di berikutnya dia nggak tidur karena ternyata yang kemarin itu bikin melek kepala, bikin melek mata. Maka itu tugas kita, itu tanggung jawab kita ketika kita diamanahi sebagai khatib. Maka cara agar kita bisa membenahi itu, agar kita bisa punya bekal untuk bisa menggugah jamaah yang hadir ketika salat Jumat, diantaranya adalah skill public speaking. Nah, di sini kan sudah pernah jadi khatib semua? Sudah pernah semua ya? Ada yang belum? Mungkin yang belum. Baik. Belum. Tapi semua, ada nggak yang belum pernah berbicara di depan banyak orang? 3 orang, 5 orang. Ada yang belum pernah? Ada yang belum pernah? Udah pernah semua ya? Paling nggak ngobrol ya, keluarga ya, nongkrong ya. Baik. Sekarang saya mau ajak diskusi ya. Apa itu public speaking? Ya, saya mau aktif ya. Nanti kalau nggak aktif, ini sertifikatnya nggak, Ustaz? Nggak ada ya. Nanti kalau nggak aktif, nanti disuruh pulang, nggak ya? Baik. Apa itu public speaking? Ada yang mau bantu jawab? Kita sharing ya, nggak ada yang salah ya. Baik. Apa itu Pak public speaking, Pak? Kemampuan berbicara di depan banyak orang. Baik. Public speaking adalah kemampuan kita untuk berbicara di depan banyak orang. Betul. Tapi masih bisa ditambahin. Ada yang mau nambahin? Ada yang bisa tambahin apa itu public speaking? Sebelah sini mungkin? Atau saya tunjuk nih. Ada yang bisa jawab? Sebelah sini? Ini puasa semua ya, insya Allah ya. Pada lemes ya. Bukan berarti saya nggak puasa, saya terlalu semangat gini ya. Public speaking tadi benar bahwa adalah kemampuan berbicara di depan banyak orang. Tapi masih ada satu kata kuncinya di public speaking itu adalah seni ya, berbicara di depan banyak orang. Atau seni menyampaikan ide atau pesan di depan banyak orang. Itulah public speaking. Jadi ada 2 poin di dalam public speaking itu. Satu adalah seni, yang kedua banyak orang. Ya, namanya saja public gitu ya. Maka karena ini seni, maka dia nggak punya
metode yang saklek, ya, sehingga koridornya itu sangat luas. Karena ini seni, ya seni itu nggak bisa kita salahkan orang, karena tergantung dengan sudut pandang orang tersebut. Maka karena ini seni, kita akan belajari sesuatu yang general, ya, sesuatu yang berlaku umum untuk skill public speaking itu. Karena nggak bisa kita kemudian menyalahkan satu skill dan membenarkan skill yang lain, atau skill yang benar kemudian kita pakai terus dalam aktivitas public speaking kita. Konteks apapun kita pakai itu, maka nggak akan cocok. Karena itu adalah seni. Baik, itu adalah public speaking. Yang kedua, karena kita hari ini mempelajari tentang skill public speaking untuk khutbah Jumat. Apa itu khutbah Jumat? Tadi udah dipelajari ya, sederhana ya. Apa itu khutbah Jumat? Khutbah Jumat dilaksanakan di waktu zuhur dan wajib. Jazakumullah khairan. Khutbah Jumat adalah kegiatan yang dilaksanakan di waktu zuhur dan wajib bagi laki-laki. Itu benar. Namun kita akan coba kerucutkan makna khutbah Jumat kaitannya sama public speaking. Ya, tadi kan public speaking seni menyampaikan ide atau pesan di depan banyak orang. Nah sekarang khutbah Jumat kaitannya sama public speaking itu apa? Siap-siap ya, saya bisa tunjuk asal-asal ini. Apa itu khutbah Jumat kaitannya sama public speaking? Yang agak merunduk-merunduk siap-siap saya tunjuk ini ya. Apa? Ada yang mau jawab? Baik, silakan. Baik, menyampaikan ide kepada banyak orang. Betul. Ya, tapi itu hampir ke makna public speaking saja. Maka public speaking dalam khutbah Jumat adalah seni menyampaikan pesan agama yang dilaksanakan di atas mimbar khutbah sebelum sholat Jumat. Betul atau tidak? Betul, kita kaitkan dengan public speaking. Maka khutbah Jumat itu menjadi momen penyampaian pesan, ya, pesan agama kepada jamaah yang dilakukan sebelum sholat Jumat. Baik. Hadirin sekalian, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita coba lihat terkait dengan public speaking. Sebagian besar public speaker, ya, atau trainer atau coacher, ya, atau coach, ketika mereka memberikan pelatihan terkait dengan public speaking, kebanyakan tuh mengejarkan tentang template atau cara atau tips atau trik atau gaya berbicara atau cara berbahasa atau kemudian gerakan tangan, cara berdiri, cara berjalan dan seterusnya. Apakah itu bermanfaat? Bermanfaat. Itu bermanfaat. Tapi itu adalah tools. Apa itu tools? Alat. Ya. Alat, orang kalau nggak ngerti fungsi dari alatnya, maka dia akan berbahaya. Contoh, sederhananya setrika ya. Setrika itu apa? Ya alat untuk merapikan baju gitu ya. Kalau dia tahu cara menyalakan setrika, tapi tidak tahu cara kerjanya dan fungsinya, apapun baju yang dihadapi, ada yang sobek, ada yang apa, cara mengatasinya adalah dengan disetrika. Karena dia nggak paham fungsi atau cara kerja dari setrika itu. Begitu juga dengan tools public speaking. Contoh, diajarkan bahwa ketika kita berdiri di depan banyak orang, maka jangan cuma berdiri di tempat, tapi gerak. Seperti saya tadi, ya, gerak ke kanan, ya, sapa penonton atau audiens, ke kiri. Jangan monoton di tengah. Pertanyaannya, itu bisa nggak dipraktikkan saat khutbah Jumat? Gak bisa, ya, karena itu tools. Itu adalah alat. Ya, itu adalah teknik. Nah, hari ini kita nggak cuma belajar tools. Nanti di belakang kita akan pelajari. Tapi hari ini kita akan belajar yang lebih mendasar lagi. Lebih fundamental lagi. Ya, yaitu tujuan dari public speaking itu sendiri adalah komunikasi efektif. Ya, ini yang paling penting dari public speaking adalah komunikasi efektif. Ya, komunikasi bisa dua arah, bisa satu arah. Dan dalam hal ini ketika kita berkhutbah, maka itu adalah satu arah. Maka ketika kita berkhutbah,
ketika melakukan public speaking, ya public speaking itu kan tadi ide menyampaikan pesan atau seni menyampaikan ide dan pesan kepada banyak orang. Ketika kita berkhutbah, maka seni menyampaikan pesan agama kepada banyak orang, kepada jamaah. Namun menjadi efektif ya ketika tujuan penyampaiannya tercapai. Ya. Komunikasi efektif adalah ketika tujuan penyampaiannya tercapai. Makanya indikator komunikasi efektif itu adalah tujuan penyampaiannya tercapai, bukan pesannya tersampaikan. Itu indikator kebenaran atau tercapainya komunikasi efektif adalah tujuan penyampaiannya tercapai, bukan pesannya tersampaikan. Ada yang bingung? Baik. Kita kasih contoh. Kita mau jadi khatib, kemudian ingin nyuruh orang untuk puasa 10 Muharram. Ini kan udah lewat ya. Atau kemarin jadi khatib ya. Kita puasa tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Baik. Kemudian kita tujuannya itu adalah, tujuan penyampaiannya adalah agar orang setidaknya hatinya itu tergerak untuk besok mau puasa. Itu tujuannya. Tapi proses komunikasi yang sederhana adalah kita menyampaikan pesan. Nah, komunikasi efektif bisa tercapai bukan hanya ketika besok puasa ya, hukumnya ini, kemudian caranya ini, ya, faedahnya ini, yang kita dapatkan ini dan itu. Kalau kita nggak puasa ini dan itu, misalnya nggak apa-apa dan seterusnya. Itu adalah pesannya tersampaikan. Apakah pesan yang tersampaikan itu sudah pasti tujuan penyampaiannya tercapai? Belum tentu. Karena dari pesan itu disampaikan sampai ke tujuan penyampaian pesan itu tercapai, ada beberapa tahap. Satu, pesan disampaikan, ya, sederhananya kita ngomong. Ya, pesan tersampaikan. Yang kedua, pesan dipahami. Sehingga pesan yang kita sampaikan, bagaimana caranya kita mengatur kata atau kalimat agar pesan itu dipahami. Yang kedua, pesan dipahami belum tentu dipahami dengan benar. Maka step kedua adalah pesan yang kita sampaikan harus dipahami dengan benar. Betul atau tidak? Orang paham nih apa yang kita sampaikan, tapi bukan itu yang kita maksud. Ya, maka pesan yang kita sampaikan harus dipahami dengan benar. Kalau itu sudah tercapai, barulah kita bisa pada ujung dari komunikasi efektif, yaitu tujuan penyampaiannya tercapai. Orang misalnya jarang sholat. Kita mau, tujuan kita menyampaikan perintah sholat ini adalah agar mereka tergugah untuk sholat, betul atau tidak? Maka step pertama kita sampaikan, sholat itu hukumnya wajib, ya. Kalau meninggalkan sholat itu seperti ini, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian apa yang kita sampaikan dipahami oleh jamaah. Oh, ternyata sholat itu wajib. Selama ini saya kira sholat itu gak wajib. Kemudian pesan yang kita sampaikan dipahami dengan benar. Ada yang mengatakan, oh, yang penting sholat, gak harus di masjid, gak harus berjamaah. Sehingga dia paham, tapi tidak dipahami dengan benar atau dengan utuh. Maka harus kita, caranya gimana menyampaikan, memilih kata, memilih kalimat agar apa yang kita sampaikan, pesan perintah sholat itu dipahami dengan benar. Kalau jamaah sudah paham dengan benar, barulah dia akan terketuk hatinya. Betul atau tidak? Oh, berarti saya harus sholat. Karena ternyata wajib. Oh, ternyata saya harus sholat berjamaah di masjid. Maka tujuan penyampaiannya itu tercapai, itulah komunikasi efektif. Namun sayangnya banyak orang yang terlena dengan ilusi bahwa yang penting saya sudah menyampaikan, itu berarti komunikasi sudah selesai. Misalnya kita sebagai khatib ya diamanahi untuk kamu jadi khatib di masjid A ya. Siap. Siapin materi, ya, kemudian ada yang dihafal, kemudian ada yang ditulis ya sebagai pegangan dan seterusnya. Dia jadi khatib,
Dia nggak peduli sama jamaah, ya mungkin dia melihat-lihat sekitar, tapi materi yang dia susun dia nggak lihat audiensnya. Maka itu belum terjadi komunikasi efektif. Baik. Hadirin sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah tahu apa itu public speaking, ya, kita sudah tahu apa itu public speaking saat khutbah Jumat, dan kita sudah tahu bahwa hal yang paling mendasar dari public speaking itu sendiri adalah komunikasi efektif, bukan skillnya. Bukan gimana tangannya agar gerak terus, naik turun, dan kemudian tidak membosankan dan seterusnya. Tapi prinsip dasarnya adalah komunikasi efektif. Maka pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa nih mencapai komunikasi efektif? Apa skill yang harus kita miliki? Apa teknik yang harus kita punya agar kita bisa dalam berkomunikasi mencapai komunikasi efektif? Bukan hanya sekedar menyampaikan, bukan hanya sekedar apa yang kita sampaikan dipahami, bukan hanya dipahami dengan benar, tapi sampai pada titik tergugah, kemudian tujuan dari penyampaian itu tercapai. Maka ada setidaknya 3 skill atau 3 kemampuan yang harus kita miliki agar kita bisa mencapai komunikasi efektif. Yang pertama, skill atau kemampuan yang harus kita miliki adalah kemampuan bernalar atau berlogika. Kemampuan apa? Bernalar atau berlogika. Nah, kenapa kita harus memiliki kemampuan bernalar dan berlogika ini? Taib. Kemampuan bernalar dan berlogika ini berfungsi untuk kita bisa menyambungkan antara metode komunikasi yang kita gunakan dengan materi yang akan kita sampaikan dan audiens atau jamaah yang hadir pada saat itu. Itu adalah kemampuan bernalar. Jadi kita menggunakan nalar kita, bagaimana caranya agar kita bisa menyambungkan apa yang akan kita sampaikan dengan audiens yang hadir, ya, dengan metode penyampaian yang kita gunakan agar tujuan penyampaian itu tercapai. Tadi ya, ujungnya adalah komunikasi efektif. Maka kita gunakan nalar kita. Contoh sederhana. Kita mau nyuruh orang tadi sholat, ya. Kita menyuruh orang sholat. Mungkin bagi orang yang mau sederhana, ya dia sampaikan, dia bawakan ayat, dalil dari Al-Quran maupun hadis tentang hukum sholat, ya. Kemudian larangan bagi orang yang meninggalkan sholat, atau balasan bagi orang yang sholat, atau hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat, dia akan sampaikan. Tapi kalau kita menggunakan nalar kita, maka kita bisa mengolah materi itu menjadi lebih mudah dan lebih ringan untuk diterima oleh jamaah. Karena jamaah kita ini random banget ya. Ada orang yang wah cuman hadir sholat Jumat doang ya. Ada yang rajin sholat tapi enggak, ya cuman sholat, yang penting sholat gitu ya. Maka kita harus memutar otak kita, menggunakan nalar kita, menggunakan logika kita untuk mengolah materi itu menjadi mudah dan ringan untuk diterima oleh masyarakat atau jamaah. Contoh tadi ya, sholat. Bisa kita lebih ringankan lagi. Hadirin sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia dalam melakukan segala aktivitas pasti kita memiliki tujuan saat kita melakukan aktivitas tersebut. Kita olahraga, tujuannya adalah agar kita mendapatkan kesehatan. Kita makan dan kita minum agar kita bisa mendapatkan energi untuk melakukan aktivitas berikutnya. Maka setiap aktivitas yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Maka begitu pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia memiliki tujuan. Apa tujuan Allah menciptakan kita? Allah menceritakan tujuan Allah menciptakan kita di dalam Al-Quran. Surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kata Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka
Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita juga punya tujuan. Sebagaimana kita aktivitas sehari-hari ada tujuannya. Dan tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah. Dan mari kita mulai ibadah itu dengan sholat. Lebih enak nggak diterima? Lebih enak. Lebih mudah kita orang yang awam gitu ya. Kalau langsung disuruh sholat, nggak langsung bisa terima. Tapi kalau kita poles materinya, ya kita ubah sedikit. Mungkin tadi kata Ustadz, kalau bisa khutbah itu diringkas ya, lebih pendek. Tapi sholatnya panjang. Tapi kata Ustadz juga, kadang-kala kita perlu memperpanjang untuk mendapatkan penjelasan yang lebih utuh. Maka kita manfaatkan logika kita manfaatkan nalar kita untuk bisa mengolah materi yang awalnya berat, kemudian menjadi ringan diterima oleh masyarakat. Baik, contoh. Ada yang mau kasih contoh nggak? Materi yang berat, kita bahas bareng-bareng. Gimana cara ngolah materi itu? Untuk bisa, mungkin materi yang sensitif, boleh, kita tantang ya. Mungkin ada yang mau praktek, ini ada materi yang susah nih, kalau kita bawa di khutbah Jumat. Bisa nggak ya kita poles ya, agar bisa lebih mudah diterima oleh jamaah. Ada yang mau ngasih tema atau topik apa? Bid'ah, Nyirolo Kidul. Waduh, ngeri-ngeri semua ya. Ada lagi? LGBT, rokok. Ada lagi? Rokok menarik ya, rokok. Atau yang dekat dengan rokok ya. Yang dekat dengan rokok itu musik biasanya ya. Berat nggak kalau kita bawa khutbah temanya musik itu haram? Berat nggak? Ada nggak orang yang mungkin khotib yang benar-benar membawa tema musik itu haram? Jarang ya. Karena sensitif. Karena berat. Di situ ada orang yang kerjaannya dia dapat uang dari musik ya. Jualan rokok ya. Hal-hal yang haram mereka udah lakukan setiap hari. Nah gimana kita poles? Coba, ada yang bisa bantu? Misalnya rokok atau musik, boleh? Gimana kita poles? Kalau kita langsung bilang, musik itu menurut 4 mazhab haram. Wah, mungkin nggak sampai sholat Jumat dia udah pulang ya. Ada yang mau kasih contoh mungkin? Atau ide apa nih? Benang merah yang kita gunakan untuk menjelaskan musik itu haram. Mengganggu orang, taib, bisa. Saya kita gunakan untuk melalaikan, taib. Nah, taib, nih menarik ya. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu yang berat, kita gunakan logika kita, ya nalar kita, menyusun agar kita sampai ke situ dulu, jangan langsung bahas. Contoh ya, ini saya gunakan materi ini ketika saya pelatihan khutbah Jumat waktu masih di Mat Ilmi. Jadi seangkatan ya kita sudah. Apa? Mat Ilmi gak seangkatan ya? Oh senior saya. Baik. Itu saya gunakan ketika khutbah Jumat, pelatihan khutbah Jumat Mat Ilmi. Dan ya alhamdulillah direspon sama Ustadz Erlan waktu itu, Ustadz Erlan, Ustadz Hasim yang besok juga ini ya, sama Ustadz Abu Umair. Jadi saya sampaikan gini, saya dikasih tema sama pengurus hukum musik. Waduh, coba putar otak, gunakan logika, gunakan nalar, saya dapat benang merahnya. Waktu itu kan saya masih mahasiswa ya. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah agama yang sempurna. Bahkan sejak 15 abad yang lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Karena kesempurnaan agama ini, maka Islam telah mengarahkan setiap sendi kehidupan kita. Bahkan hal yang kecil seperti potong kuku, ya kemudian buang angin dan seterusnya, semua dibahas di dalam agama Islam. Apalagi hal-hal yang sering ada di dalam keseharian kita. Pagi kita bangun, kita dengar hal ini. Ketika kita jalan, mau sarapan di burjo, kita dengar hal ini.
Ketika kita ke kampus, di pinggir-pinggir jalan, kita dengar hal ini. Dan hal ini tentu sudah dibahas di dalam agama Islam. Karena Islam itu adalah agama yang sempurna. Apa itu? Adalah musik. Pagi baru bangun, tetangga kos kita udah pasang musik. Kita sarapan di burjo, di TV, atau ada radio, pasang musik. Nah pertanyaannya, sudahkah kita mempelajari apa hukum musik itu? Dan musik adalah apa yang selalu ada di sekitar kita. Dari pagi sampai malam. Itu adalah benang merahnya. Kita belum ngomongin musiknya nih. Kita ajak dulu jamaah itu agar dia terarah untuk, oke, saya mau terbuka nih bahas musik. Karena kalau kita langsung bahas hukum musik, dia akan ada penolakan di dalam hatinya. Dia akan tertutup. Gila aja tiap hari kerja misalnya live music ya di kafe, sekarang disuruh dibilang haram. Ya kan berat. Maka kita dengan logika kita, dengan nalar kita gunakan untuk mengolah materi agar orang tuh terbuka untuk menerima hal-hal yang mungkin berat. Nah, kita gunakan nalar dan logika kita. Baik. Hadirin sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Skill yang berikutnya, tadi skill bernalar. Skill yang berikutnya adalah kemampuan berempati. Apa? Kemampuan berempati. Baik. Diri lagi. Apa itu empati? Ada yang bisa jawab? Apa itu empati? Krik-krik. Merasakan orang lain atau merasakan perasaan orang lain. Ada lagi? Apa? Oh, peka dengan orang lain atau lingkungan. Ya. Ada lagi? Apa? Baik, tanggap terhadap keadaan. Empati itu semua benar ya, tapi kita rangkum dalam 3 poin empati itu. Yang pertama adalah kemampuan untuk menyesuaikan sudut pandang orang lain. Kemampuan untuk memahami sudut pandang orang lain dan menyamakan dengan sudut pandang kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemampuan tadi, kata Ustaz Dani, kemampuan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu adalah empati, yang kedua. Dan yang ketiga adalah kemampuan untuk mengubah rasa. Entah itu menambah rasa bahagia atau mengurangi dan menghilangkan rasa sedih. 3 itu poin utama empati. Dan kebanyakan orang ketika membahas empati itu terfokus pada 2 poin terakhir. Ya, 2 poin terakhir, yaitu kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Makanya kamu empati gitu sama saya itu lagi sedih, ya. Dia pengen orang lain itu merasakan rasa yang dia rasakan. Atau kemampuan untuk mengubah rasa orang lain. Orang lagi sedih, ya kita hibur, ya. Caranya agar sedihnya itu hilang, berkurang, atau bahkan berubah jadi rasa bahagia. Atau ada orang yang sudah senang, sudah bahagia, kita ngajak ngobrol biar makin bahagia. Nah, kebanyakan orang berkutat pada 2 poin tadi, empatinya. Berusaha untuk bisa merasakan rasa orang lain dan mengubah rasa, menambah rasa bahagia atau mengurangi rasa sedih. Namun, dalam teknik public speaking atau dalam koridor public speaking, yang paling penting adalah poin yang pertama. Apa tadi? Kemampuan memahami sudut pandang. Penting. Maka menjadi sangat urgent, sangat penting kita memahami sudut pandang jamaah kita. Sudut pandang jamaah yang akan hadir saat khutbah Jumat. Apakah mereka mahasiswa? Apakah mereka bapak-bapak? Apakah mereka tadi dibahas ya, pekerja kantoran? Apakah mereka di desa para petani? Maka kita sesuaikan sudut pandang kita dengan sudut pandangnya mereka. Karena public speaking itu tidak akan menjadi komunikasi yang efektif, ya, mencapai
tujuannya apabila kita hanya memanfaatkan sudut pandang kita. Nah, kita sebagai orang yang udah belajar agama, ya, udah paham, ya, udah ikut mahat ini, mahat itu, udah belajar hukum ini, hukum itu, pokoknya saya jelaskan sesuai dengan apa yang saya pahami, tanpa memperhatikan jamaahnya. Padahal kita harus memperhatikan jamaah untuk melihat sudut pandang mereka. Contoh misalnya, tadi ya, ada pertanyaan pekerja kantoran, ya, pekerja kantoran yang salat Jumat. Katakanlah tadi kalau kasusnya karyawannya sedikit ya, ini di pabrik misalnya. Di pabrik semua adalah pencari cuan. Ya, orang-orang yang bekerja itu adalah pencari cuan. Orang nyari rezeki kerjaannya. Mereka fokus kerja sampai lembur dan seterusnya. Balik ke tadi, kita mengajak mereka sholat. Ya, kita mengajak mereka sholat. Apakah pakai sudut pandang kita sebagai khatib yang sudah paham hukum-hukumnya, kemudian kita menyampaikan dalilnya ini, dalilnya itu, Allah berfirman, Nabi bersabda, kemudian contoh dari perkataan para sahabat dan seterusnya. Apakah langsung seperti itu? Maka kita sesuaikan dengan sudut pandang orang pekerja. Ya kita katakan bahwasanya mungkin balik ke Az-Zariyat tadi ya. Kita sampaikan bahwasanya Allah memiliki tujuan ya untuk menciptakan kita sebagai manusia, tujuannya kita apa, kemudian kita masuk ke sesuai dengan pandangan mereka, sudut pandang mereka. Kita sampaikan. Namun kadangkala jamaah sekalian, kita itu lalai dengan tujuan yang Allah berikan kepada kita. Kadangkala kita lupa karena kita sibuk dengan urusan dunia. Kadangkala kita lupa dengan kita sibuk mengejar rezeki. Padahal rezeki yang kita kejar akan lebih mudah jika kita beribadah kepada Allah. Padahal tujuan yang kita kejar akan lebih mudah tercapai apabila kita juga mengikuti tujuan Allah menciptakan kita. Jadi kita pahami sudut pandang jamaah. Jangan sampai kita maksain sudut pandang kita gunakan materi menyesuaikan dengan sudut pandang kita sebagai orang yang udah paham. Menyampaikan ke orang yang selama ini sibuknya bukan ngaji, sibuknya apa? Kerja. Maka kata-kata yang kita gunakan, ya, diksi yang kita gunakan itu menyesuaikan dengan audiensnya, sudut pandang mereka. Baik. Dan sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemampuan yang terakhir, ya, skill yang terakhir yang harus kita miliki agar komunikasi efektif itu bisa tercapai. Agar tujuan penyampaiannya tercapai, bukan sekedar pesannya tersampaikan. Yang ketiga, obviously, sudah pasti adalah kemampuan berbahasa. Apa? Kemampuan berbahasa. Ya, mungkin di beberapa masjid sebagian besar jamaahnya adalah orang Jawa. Tua-tua, udah senior-senior ya. Indonesia kadangkala udah nggak bisa. Ya kita menyesuaikan. Kita tanya, maaf Pak, Bu, jamaahnya seperti apa ya? Apakah jamaah umum, petani? Maka kita sesuaikan bahasa yang kita gunakan dengan audiens. Maka yang paling sederhana ya paling 3 bahasa lah ya. 3+1. Bahasa Indonesia udah pasti. Kemudian bahasa Arab. Ya karena tadi rukun-rukunnya itu harus dalam bahasa Arab. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bahasa daerah atau bahasa yang di tempat itu. Ya, jangan paksain ya orang jamaah di situ terbiasa pakai khutbah bahasa Jawa, kemudian kita datang-datang pakai bahasa Indonesia yang baku. Ya. Dan bahasa Indonesia yang dimaksud di sini bukan berarti bahasa yang baku ya, yang baik dan benar, tapi menyesuaikan dengan audiens. Mungkin dalam konteks dalam konteks khutbah Jumat maka menggunakan bahasa yang baik ya, bahasa yang sopan, ya, tutur kata yang lembut. Tapi kalau public speaking secara umum ya menyesuaikan dengan audiens. Kalau audiensnya anak muda ya gunakan bahasa-bahasa anak muda. Kalau kita pakai bahasa-bahasa tinggi yang masuk gak sesuai dengan audiensnya sehingga komunikasi efektif itu tidak tercapai. Maka kemudian +1 tadi ya, yaitu numerik. Tentu kita butuh bahasa numerik, penjumlahan, pengurangan 1, 2, 3 dan seterusnya, bahasa numerik ya. Maka
kalau kita memiliki 3 kemampuan ini, ya 3 skill ini, maka kita akan bisa mencapai komunikasi efektif. Nah menariknya, bahasa, logika, kemudian empati ini sangat berkesinambungan, ya, sangat berkesinambungan. Bagaimana nalar, kemampuan bernalar, kemudian kemampuan berempati, kemudian kemampuan berbahasa ini menjadi satu kesatuan. Karena peneliti mengatakan bahasa atau kata itu adalah netral. Betul atau tidak? Kata itu netral. Contoh, mohon maaf. Udah tahu kan saya mau ngomong apa? Di otak kita udah ada lah. Netral kan dia sebenarnya. Tapi kalau ditambah nada, ditambah emosi, ya, ditambah cara mengucapkan kata itu, jadi ada emosi di dalam kata itu. Ya, kita contohin aja lah. Misalnya hewan anjing, ya. Netral atau tidak? Anjing netral kan? Halal atau tidak? Ngomongnya, ngomongnya ya. Bukan makannya. Halal nggak? Boleh nggak? Boleh, netral. Tapi ketika ada nada, ada kemudian intonasi, ada ekspresi wajah, jadi nggak netral lagi kata itu. Ada emosi di dalam ada emosi di dalam kata itu, di dalam kata anjing itu. Misalnya, aduh anjing ini lucu banget ya. Emosinya jadi apa? Imut gitu kan. Tapi kalau dengan nada yang kencang dan seterusnya, emosinya jadi berbeda. Maka kata itu netral awalnya. Semua kata itu netral. Ya kecuali memang udah jelas-jelas salah ya maknanya. Tapi pada dasarnya kata itu netral. Tapi bisa punya emosi ketika kita menggunakan nalar. Kita menggunakan nalar untuk menggoyang emosi itu. Kita mau arahkan kata ini kemana nih? Kita mau arahkan ke biar orang itu sedih, atau kita mau arahkan biar orang itu gembira, bersemangat. Nah, emosi itu kita manfaatkan agar kata-kata itu memiliki nilai empati kepada audiens. Jadi, kita gunakan nalar kita untuk menggoyang atau mengisi emosi di dalam kata itu, dan emosi yang akan kita gunakan kita sesuaikan dengan empati. Kemampuan berempati kita sesuaikan dengan jamaah, sesuaikan dengan audiens, mau kita arahkan kemana, apakah sedih, semangat, dan seterusnya. Baik, itu adalah 3 skill utama, paling mendasar untuk kita bisa mencapai kemampuan berkomunikasi efektif. Bukan hanya public speaking, tapi kemampuan berkomunikasi efektif. Ngobrol sama istri, ya, kita juga harus pakai nalar. Ya. Kita juga harus pakai empati. Kita ikut sudut pandangnya dia, itu seperti apa. Kita pulang rumah, lupa beli martabak, dia udah marah, ya kita harus pakai nalar kita gimana biar dia nggak marah, ya. Kita ikut merasakan apa yang dia rasakan, ya. Kita pahami sudut pandangnya dia, kemudian kita gunakan kemampuan berbahasa agar marahnya itu nggak naik-naik, ya. Di sini ada yang belum menikah? Oh, hari ini jadi khotib, ya. Baik. Hadirin sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 15 menit lagi ya. Setelah kita udah pahami bagaimana caranya agar kita punya kemampuan public speaking ketika berkhutbah, ya. Yang mana tujuan utamanya itu adalah bukan cuma sekedar ngomong, bukan sekedar menyampaikan pesan, tapi gimana caranya agar penyampaian pesan itu tercapai. Yaitu tadi apa? Komunikasi efektif. Kita udah tahu. Sekarang akan coba pelajari teknik-tekniknya. Tadi saya bilang di awal, kebanyakan public speaker itu memberikan pelatihan terkait dengan teknik, template, cara, gaya, ya, dan seterusnya. Bukan berarti itu tidak bermanfaat, tapi kalau kita nggak tahu caranya, maka ini tidak akan bisa kita manfaatkan. Ya, maka ada teknik saat public speaking. Baik, ya, pakai catatan. Karena ketika kita khutbah, ya, bukan berarti kalau pakai catatan itu menjadi buruk, ya. Kecuali kalau semua kita baca, ya. Ngelihat ke depan tuh kalau kita udah ingat selanjutnya, ya. Kita udah bisa tebak kata selanjutnya baru kita lihat. Itu nggak boleh. Tapi kalau kita jadi khotib, ya, membawa catatan itu sangat dibolehkan, bahkan dianjurkan, ya, karena yang kita sampaikan itu apa? Agama, ya. Jangan kemudian kita berusaha pakai hafalan sendiri, lupa.
sehingga salah baca dalil, salah maksud dari dalil, salah tafsirnya dan seterusnya, maka boleh pakai catatan. Nah, ini ada poin-poin public speaking yang saya catat, karena saya juga nggak hafal. Baik, public speaking itu tekniknya ada 2. Ya, public speaking secara umum. Ada teknik verbal, ada yang kedua apa? Yang kedua apa? Non-verbal. Yang pertama verbal, yang kedua adalah non-verbal. Sudah jelas ya, saya berdiri di depan hadirin sekalian menggunakan 2 teknik itu. Teknik verbal dan juga teknik non-verbal. Baik, teknik verbal ada banyak banget. Tapi saya ringkas jadi beberapa poin saja. Yang pertama adalah volume. Keras atau tidaknya suara kita. Ya. Maka kita harus ngatur keras dan tidak suaranya kita ini. Jangan datar, keras terus. Ntar pas jadi imam, habis suaranya. Atau pelan terus, jamaah jadi ternina-bobokan. Jadi pengen tidur. Maka volume, teknik verbal pertama adalah volume suara kita. Kadangkala kita harus keras, kadangkala kita harus pelan. Volumenya diatur. Yang kedua adalah intonasi. Kalau tadi keras dan tidaknya, intonasi itu adalah nada tinggi atau nada rendahnya. Kadang kita harus ngebas ya ngomongnya. Kadang kita harus menggunakan suara dalam kita. Tapi kadang kita harus tinggi nada kita. Kadang kita harus berteriak. Mungkin dengan volume rendah, kadang intonasi kita juga harus tinggi. Maka intonasi ini kita atur. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan emosi. Kalau kita mungkin teriak menyampaikan sesuatu yang besar hukumnya, ya. Tapi kemudian kita tidak teriak, volume kita rendah, tapi kita menggunakan nada tinggi untuk menekankan, itu ringan, tapi beratnya itu, bebannya itu tinggi. Jadi kita gunakan apa? Intonasi tinggi atau rendahnya suara kita. Yang ketiga, tempo. Apa itu tempo? Majalah. Tempo adalah speed atau kecepatan suara kita. Jangan terlalu cepat karena nanti jamaah nggak akan paham dengan apa yang kita sampaikan. Tapi jangan terlalu lambat, nanti jamaah akan tertidur. Jadi kita atur tempo kita. Kadang kita harus cepat, tapi kadang kita harus lambat. Dalam beberapa poin mungkin kita harus lambat untuk biar bisa mudah ditangkap oleh jamaah. Tapi di poin-poin tertentu kita harus cepat untuk menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada jamaah. Itu adalah apa? Tempo. Cepat atau lambatnya kata-kata yang kita ucapkan. Yang keempat, artikulasi. Apa itu artikulasi? Pengucapan A, I, U, E, O. Harus jelas. Kalau ini nggak ada pilihan. Gak mungkin kita milih. Pilihannya cuma satu. Harus jelas. Artikulasi yang kita sampaikan harus jelas. Baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Pernah nggak dengar di desa-desa gitu ya? Bahasa Indonesianya lantang. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak yakin dia. Maka artikulasi itu harus jelas, A, I, U, E, O-nya. Baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Atau mungkin kita pakai bahasa Jawa ya. Mentang-mentang saya misalnya dari Sulawesi, maksain pakai bahasa Jawa, ya enggak pas ya. Kemudian yang berikutnya adalah penekanan. Kadang-kala kita dalam menyampaikan khutbah itu butuh penekanan. Kadang-kala ketika kita menyampaikan khutbah, kita perlu memberikan kata-kata yang perlu kita tekan. Sholat, puasa misalnya. Maka kata-kata itu butuh penekanan. Misalnya kita datar, ya ngomongnya datar, tapi di belakang kita lakukan penekanan. Misalnya kayak gitu. Dalam public speaking, di dalam khutbah Jumat, kita butuh menggunakan kata-kata yang kita tekan untuk memberikan penekanan kepada para jamaah. Paham ya?
Yang berikutnya, yang terakhir kali ini. Mungkin masih banyak teknik verbal yang lain. Yaitu adalah teknik pengulangan. Kadangkala dalam kita berkhutbah ada poin-poin yang harus kita ulangi. Kadangkala ketika kita berkhutbah ada poin-poin yang harus kita ulangi. Kadangkala ketika kita berkhutbah ada poin-poin yang harus kita ulangi. Paham ya? Jadi ada poin-poin yang memang harus kita ulang untuk memberikan penekanan atau untuk memberikan kesan bahwa itu tuh lebih bermakna daripada yang lain. Untuk memberikan kesan bahwa itu lebih bermakna daripada yang lain. Untuk memberikan kesan bahwa itu lebih bermakna daripada yang lain. Paham? Baik. Itu adalah teknik apa tadi? Verbal, ngomong. Jadi jangan membosankan, jangan flat, jangan datar. Itulah yang bikin apa tadi? Jamaah, ironi yang saya sampaikan di awal tadi, baru datang udah tidur. Dia udah tahu, ini Bapak ini yang biasanya. Karena dia udah tahu. Paling membosankan. Di luar materi, pembawaan sangat memberikan faktor yang besar terhadap respon yang diberikan oleh jamaah. Maka verbal sangat penting, bahkan yang paling penting di dalam teknik khutbah Jumat. Karena ya kita lebih banyak berdiri ya. Nanti kita bahas di non-verbal. Yang kedua, teknik non-verbal. Tadi verbal, pakai lisan ya, pakai mulut. Yang kedua adalah non-verbal. Ya. Yaitu selain yang kita ucapkan. Yang pertama adalah kontak mata. Pertama apa? Kontak mata. Dilihat jamaahnya. Saya mau nanya, boleh nggak negur jamaah yang tidur? Boleh nggak? Boleh. Siapa yang pernah di sini? Pernah tidur maksud saya. Siapa yang pernah jadi khatib, kemudian dia negur jamaah yang tidur? Angkat tangan. Tidak secara langsung. Ada lagi? Pernah? Oh, tidak tegur langsung tapi suruh wudu. Ada lagi? Saya tegur langsung. Dan beberapa kali. Dan di masjid yang lumayan lah, MPR, MPD, saya pernah tegur orang tidur. Paling parah, pernah saya tegur orang karena udah ngorok. Karena saking kencengnya sampai kedengaran sampai depan. Kalau nggak salah di MPR. Ada yang ngorok. Terus saya bilang, Bapak yang pakai baju apa gitu ya, bangunkan jamaah yang di sampingnya. Bangunkan. Mas, silakan berwudu. Pulangnya. Karena apa? Kadangkala orang tuh jadi khotib karena terlalu fokus sama materi ya. Ini nggak peduli ada orang yang tidur di pojok itu, nggak peduli ada orang yang main HP di situ. Ada yang pernah negur orang main HP? Saya juga sering. Tapi saya hindari dan saya sampaikan di awal. Jadi ketika naik mimbar, jangan langsung salam. Bagi jamaah yang main HP, Mas, langsung ditegur nggak apa-apa. Mas, mohon maaf, handphonenya disimpan dulu. Itu yang lagi baca Quran, mohon ditutup dulu. Bahkan baca Quran pun lebih utama kita mendengarkan khutbah gitu. Apalagi yang main HP, monggo kita siapkan dulu mendengarkan khutbah yang akan kita sampaikan. Boleh kayak gitu. Bahkan ditambah juga, buat jamaah yang baru datang mungkin gak perlu nunggu selesai azan, langsung salat sunnah. Ya, karena mendengarkan khutbah itu lebih utama. Selesai, baru salam. Boleh gak kayak gitu? Boleh gak? Boleh. Sebenarnya dibahas di hukum fikih ya. Boleh gak ngobrol sama jamaah? Mas, makan Padang enak kayaknya ini. Boleh nggak ngobrol sama jamaah? Jadi jamaah itu boleh ngomong ke khotib, tapi nggak boleh ngomong ke sebelahnya. Misalnya dia udah terganggu nih sama anak-anak di sampingnya. Kalau dia tegur kan batal. Dia ngomong, khotib mohon maaf, jamaah di belakang terlalu berisik. Boleh. Dan harusnya ditanyain tadi. Baru kemudian khotib menegur. Maka yang tadi adalah melihat mata jamaah. Kalau takut lihat mata misalnya,
takut ya, lihat jidatnya. Karena kadang orang jadi apa, tiba-tiba gemeter gitu ya. Kadangkala kan kita jadi khotib, ada ustadz ya yang hadir ya. Ada yang pernah? Aduh, itu ya jadi tantangan ya. Jadi khotib, kan jadi khotib ya nggak harus ustadz kibar ya. Tapi kadangkala ustadz kita itu ada aja jadwal kosongnya gitu ya. Ternyata duduk di depan kita, kan kadangkala kita jadi ciut ya. Aduh nggak mau lihat Ustadz Afifi di depan ini ya, saya mau lihat di belakang aja. Ya maka lihat apa? Jidatnya ini, atau pecinya lah. Atau mungkin apa? Badan, punggungnya. Kalau takut lihat mata, misalnya lihat mata, astagfirullah ternyata ini guru saya. Tiba-tiba langsung lupa semua, buyar, waduh bahaya. Kita melihat mata jamaah, agar kita tahu mereka itu merhatiin kita atau enggak. Kalau takut, ya lihat kepala, peci, jidat, atau pundaknya. Ya. Baik. Yang berikutnya, tadi kontak mata, yang kedua gerakan tangan. Lihat ya tadi, saya banyak lakukan gerakan tangan ya. Ketika khotib, ya, ketika jadi khotib, boleh nggak gerakan tangan? Boleh, ya. Cuman kadangkala ya kita tuh terlalu fokus sama handphone, kan kadangkala pakai catatan handphone ya, pakai tulisan kayak gini lah. Kita terlalu fokus, tangan kita tuh di bawah. Padahal gerakan tangan itu penting untuk memberikan makna dari kata-kata yang kita sampaikan. Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa ada 3 amalan yang tidak terputus, atau 3 pahala yang tidak terputus meskipun sudah meninggal. Tambah ini gerakan tangan. Kalau Nabi Muhammad mengatakan bahwa ada 3 amalan gitu, membosankan, betul atau tidak? Akan lebih menarik sehingga orang yang lihat jamaah ya lagi duduk, dia lihat, ada gerakan-gerakannya sehingga dia kantuknya berkurang. Tetap ngantuk sih, tetap ngantuk. Tetap ngantuk. Kadang kalau udah niat dari rumah mau tidur siang. Tapi kita meminimalisir, ya, kita mengurangi hal itu bisa terjadi, maka dengan gerakan tangan. Yang berikutnya adalah ekspresi wajah. Mimik wajah. Kadang kita serius, kadang kita senyum, mungkin dengan kabar-kabar gembira ya tentang surga, tentang pahala. Kadang kita sedih, mengerutkan dahi ketika kaitannya dengan dosa, ya, neraka, dan seterusnya. Maka kita mimik wajah ini gunanya adalah untuk bisa mengatur emosi jamaah. Orang kan jamaah kan datar-datar aja ya. Tapi memaknai kalimat yang kita sampaikan, bisa memiliki emosi adalah dengan mengatur mimik wajah. Gembira, sedih, takut, khawatir, dan seterusnya. Maka itu ekspresi wajah. Yang berikutnya adalah postur tubuh. Khotib kan berdiri tegap ya. Ya jangan kayak gini ya. Jangan nunduk terus, lihat cuman ke depan gini. Terus tegap. Kayak mimbarnya tertutup ya. MPR, MPD gitu misalnya ya. Maka postur tubuh kita harus tegap. Bukan yang sombong gitu ya, jangan ya. Tegap. Bagus gitu, elok gitu dilihat. Jangan kayak gitu. Atau terlalu minggir ya. Terlalu ke samping, jamaah yang sini nggak dapat perhatian dan seterusnya. Maka postur tubuh itu jadi penting. Yang berikutnya adalah mimbar. Ada yang pernah jadi khotib di Al-Asri? Tantangan juga ini khotib di Al-Asri ya. Kan disampaikan teknik-teknik nonverbal misalnya. Jangan berdiri kayak gini nih. Umum ya, public speaking umum misalnya ya. Kalau kalian berbicara di depan banyak orang, jangan berdiri seperti kuda ya. Benar ya bahasanya? Atau ke kiri kayak gini, atau kayak gini. Jangan, gak sopan. Tapi kalau jadi khotib boleh gak? Kalau mimbarnya tertutup? Boleh. Tadi dibahas gak hukum cara berdiri? Enggak, yang penting berdiri. Ya mau berdiri kayak gini, atau kadang-kala kayak gini ya. Saya paling sering kayak gini ya. Gak tahu kenapa ya, otomatis aja gitu. Tapi kalau di Al-Asri, jangan diri kayak gini. Atau kayak gini, waduh diperhatikan sama bapak-bapak antar ya. Harus tegap, berdiri. Maka mimbar menjadi penting, kita harus tahu mimbarnya seperti apa. Mimbar yang terbuka biasanya
NU kan mimbarnya terbuka ya, ada naik tangganya ya, pakai tongkat dan seterusnya. Atau mimbar yang tertutup, kita menyesuaikan dengan mimbar. Yang terakhir, lupa saya catat, tapi ingat, miking. Apa? Miking. Posisi mic. Wah, ini paling, kalau simbah-simbah yang khutbah ya, udah paling greget gitu ya. Mic-nya kadang di sini ya. Innal hamdalillah, dia sambil baca, mic-nya di sini. Maka making itu penting. Kalau mic-nya dipegang kayak gini enak ya, bisa kayak gini terus. Kadang-kala mic-nya berdiri ya, stand mic itu kita mau lihat ke sana, ya, kita harus menyesuaikan. Kalau ini tetap, ya badan kita agak geser ke sana untuk memandang ke sana. Ya, badan kita agak geser ke sana untuk memandang ke sana. Jangan karena kita mau ngomong ke sana, jamaah yang di sebelah sana, yang jadi nggak kedengeran mic-nya, nggak bagus. Maka penting seorang khotib lagi. Apa tadi? Khotib, salah. Khotib untuk punya teknik apa? Miking. Cara penempatan mic dengan mulut. Jangan terlalu jauh, terlalu dekat sampai pecah suara speakernya. Disesuaikan. Makanya sebelum mulai berdiri, diatur dulu mic-nya, disesuaikan, benar-benar siap baru mulai. Ya. Baik, itulah teknik public speaking verbal dan non verbal. Udah lewat ya Ustaz ya? Baik. Sebenarnya masih ada satu materi lagi yang, tapi nggak apa-apa. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya Ustaz ya? Oke. Langsung apa mau dimoderatori? Tes satu ya. Ya, peserta sekalian, kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Al Ustaz Romansyah Makalalak yang telah menyampaikan apa? Bapak-bapak sekalian? Menyampaikan? Ya, menyampaikan tentang public speaking khutbah Jumat. Maka sekarang kita masuk sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab, dan mungkin tidak banyak-banyak ya, karena sebentar lagi sudah sebentar lagi sudah azan, sekitar 11.44 azan zuhur ya. Maka ada 10 menit, maka kami persilakan kepada peserta sekalian, kepada bapak-bapak sekalian untuk yang mau bertanya jawab. Oke, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya bedanya volume, intonasi sama penekanan biar mudah dipahami yang awam untuk berkhutbah itu seperti apa gitu. Terima kasih Ustaz. Ya, pertanyaannya adalah bedanya volume, intonasi, dan penekanan. Sebenarnya itu adalah satu kesatuan. Kalau volume itu naik turunnya, kalau intonasi itu adalah nadanya, ya, nada ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do lah, itu intonasi. Ya. Kalau penekanan itu gabungan dari semuanya, intonasi dan volume. Kadang kita penekanan itu dengan volume tinggi, ya. Misalnya apa ya? Janganlah dekati zina, misalnya ya. Dengan volume dan intonasi yang tinggi. Atau ada penekanan yang dengan lebih rendah lagi. Nada rendah, dengan volume rendah, tapi intonasinya tinggi. Jangan dekati zina. Volumenya lebih rendah ya, tapi nadanya tetap tinggi. Karena kita memberikan penekanan itu tadi. Jadi penekanan itu adalah gabungan dari volume dan intonasi. Ya sebenarnya gabungan dari semuanya sebenarnya. Intonasi, kemudian artikulasi udah jelas. Maka penekanan itu adalah kata-kata yang perlu kita tekankan baik dengan volume yang tinggi atau dengan volume yang rendah. Ingat, penekanan itu nggak harus teriak ya. Kita memberikan penekanan itu dengan kata yang halus, hanya dengan nafas misalnya. Ya, misalnya untuk kita mendapatkan kasih sayang dari Allah. Itu juga penekanan. Orang jadi kayak pengen dengar apa yang dia omongin. Penekatan yang kalau nada tinggi jadi, oh iya ya. Jadi tadi volume itu tinggi rendahnya suaranya ya, bukan nadanya. Kalau intonasi adalah tinggi rendahnya nada. Kalau volume yang biasa di masjid itu, di apa, mixer itu, kita gedein tuh. Yang bulatannya gede itu biasanya volume. Kalau nada itu nah itu nada tinggi itu tadi. Fals ya. Itu bisa menjawab insya Allah. Kalau masih kurang apa?
Itu nanti tanyakan sama Ustaz Dani ya. Saya nggak ikut praktek besok. Baik, apa lagi? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, untuk mengatasi stuck atau ngeblank saat public speaking itu gimana caranya? Baik, mengatasi stuck atau ngeblank. Yang pertama adalah persiapan. Ya, saya berdiri di depan hadirin sekalian ini dengan persiapan. Ya, enggak terus ujuk-ujuk kemarin dikabari hari ini baru persiapan, enggak. Termasuk Ustadz Setiawan juga persiapan. Maka ketika kita menjadi khatib, maka butuh persiapan. Kadang-kala kita baru dihubungin ya. Ustadz yang sebenarnya itu gak hadir 10 menit, 30 menit sebelumnya, Ustadz maaf ada kosong gak ya ini, tolong isi sini Ustadz yang terjadwal berhalangan hadir. Maka pakai materi yang udah pernah kita pakai sebelumnya. Ya. Jadi yang pertama adalah tentu apa? Persiapan. Kalau nggak persiapan, ya jangan berharap lebih, ya. Jangan berharap banyak dengan materi yang kita sampaikan. Tapi kalau kita sudah persiapan, maka kita akan lebih matang. Menghindari tadi stuck atau ngeblank. Yang kedua adalah dengan pegangan kayak gini. Ya, kita tidak mengharamkan membaca ya. Tapi ketika kita ini menjadi pegangan untuk kalau kadang-kadang lupa, maka kita baca materinya. Atau kita ingat lagi apa yang sudah kita tulis. Karena biasanya saya lebih senang kalau catatan itu saya tulis daripada saya pakai HP. Karena apa? Kita 2 kali proses mengingat di memori, yaitu menulis. Dalam hati ketika kita nulis, kita juga ngomong dan juga kita lihat apa yang kita tulis. Maka memorinya akan lebih kuat daripada kita ketik di HP. Ya. Atau ketik di pakai laptop misalnya, memorinya jauh lebih kuat. Kemudian yang ketiga adalah jangan terburu-buru. Biasanya orang ngeblank itu karena udah speednya udah F1 itu. Udah nggak bisa kekontrol sehingga stuck atau ngeblank, lupa apa yang mau disampaikan selanjutnya. Maka santai, relax. Gunakan tadi intonasi, ya gunakan kemudian volume, tadi gunakan tempo yang baik. Ya jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Tapi kadang kita butuh lambat. Karena kita butuh cepat untuk memberikan penekanan tadi. Tadi paling penting 2 poin pertama ya, yaitu persiapan fisik kita, kemudian materi kita coba ya, kita sampaikan kayak gini, kemudian yang kedua kita siapkan apa ini bahasa Jawanya kepean ya, untuk poin-poin tertentu. Kayak ini poin-poin tertentu saja yang dicatat agar kita kemudian tidak terlalu jauh dari materi yang ingin kita sampaikan, atau ketika kita tadi kayaknya apa ya sebelum kata kalimat yang kita sampaikan ini beres, kita udah nengok apa yang mau kita sampaikan berikutnya. Jangan udah beres baru ngecek. Jadi tidak ada stuck di situnya, tidak ada berhentinya. Kira-kira begitu? Insyaallah ya. Baik. Ya, monggo. Mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara agar berpublic speaking bicara dengan lancar dan pede. Sangat dasar ya. Cara kita agar bisa bicara pede dengan orang lain itu adalah dengan perbanyak latihan. Ya, itu adalah udah basic, udah standar, banyakin latihan. Dan public speaking itu gak ada kaitannya sama sekali dengan introvert atau extrovert ya. Mungkin ada yang bilang, saya kan introvert ya, saya malu kalau depan umum. Enggak. Banyak orang introvert tapi jadi public speaker yang hebat. Banyak orang yang extrovert ketika disuruh ngomong di depan banyak orang juga gelagapan. Jadi sederhana sebenarnya, caranya adalah banyak latihan. Saya jadi seperti ini bukan kemarin, saya dari kelas 3 SD sudah jadi praktisi public speaking. Kelas 3 SD udah juara 1 lomba penyuluhan, waktu itu penyakit kusta lagi rame-ramenya ya. Sekitar tahun 2003 ya. Itu saya ikut lomba lawan anak-anak SD kelas 6, SMP kelas 1. Saya kelas 3 waktu itu.
juara. Terus kemudian ikut lomba pidato 3 bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan seterusnya sampai sekarang itu adalah hasil dari latihan. Ya, kalau kita pengen jadi public speaker yang hebat, ya jadi khotib yang menggugah jiwa jamaah baru mulai pertama kali, jangan dulu ya, jangan berharap langsung banyak ya. Tapi kalau nggak dimulai, nggak akan bisa. Maka harus banyak latihan. Bukan berarti kita udah jam terbangnya udah banyak ya, udah jadi sering jadi khotib ya di mana-mana. Ketika jadi khotib besok misalnya nggak latihan, enggak ya. Kadangkala di perjalanan ya, naik motor ya, kita coba ulang-ulangi apa yang akan kita sampaikan. Maka cuman satu kuncinya adalah banyakin latihan. Baik. Kurang lebih sekian ya, Ustadz, kita cukupkan dan saya ada bagi materi ya ke Ustadz Dhani, minta tolong di-share ke teman-teman. Ada satu bagian yang belum saya bahas, nanti bisa dilihat, yaitu teknik gerakan tangan. Karena kita jadi khotib itu kebanyakan tangan ya, gerakan tangan saya bagi teknik gerakan tangan mulai dari knife hand, finger yang tadi menghitung ya, ladder tadi beberapa kali saya ngomong kayak gini. Ada banyak teknik yang bisa kita gunakan. Bisa ambil 2 atau 3 yang menjadi powerful bagi kita yang bisa kita gunakan setiap kita di khotib. Maka mungkin cukup sekian ya hadirin sekalian yang kita diskusikan pada pagi sampai siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kedepannya kita bukan cuman jadi khotib yang hanya mementingkan yang penting pesan tersampaikan, tapi bagaimana caranya agar tujuan penyampaian pesan itu bisa tersampaikan dan terrealisasi. Maka mudah-mudahan kita semua yang di sini ingat, jadi khotib itu kita bisa menjadi orang untuk mendapatkan hidayah atau justru tersesat paham. Maka itu sangat penting bagi kita untuk mempelajari tadi hukum, fikih, khutbah Jumat dan juga public speaking khutbah Jumat. Mudah-mudahan kita bisa memberikan khutbah yang menggugah bagi jamaah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.